Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manalina Suryana dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 12112410015. Di sini saya akan mengerjakan tugas sesi 7 mata kuliah Manajemen Event dengan dosen pengampu Bapak Ritma Meltareza Esikom MIKO. Oke, yang pertama ada segmenting. Nah, segmenting itu yang pertama dari beberapa aspek, yaitu dari sisi demografis. Dari sisi demografisnya kita mensegmentasikan audiens dari event lokal video ini di usia 18 sampai 30 tahun, which is it's going to be Gen Z gitu. Terus dari sisi psikografisnya adalah Gen Z yang memang sudah mengkonsumsi terlalu banyak culture atau terlalu banyak budaya dari media sosial gitu, dan budaya-budaya itu datang dari luar gitu, dan mereka tuh sudah terkontaminasi budaya-budaya dari luar gitu, kayak Westernian, Korean, Japan, and something like that. Tapi mereka tuh kurang mengenal dengan budaya sendiri gitu, budaya yang mereka miliki sebenarnya gitu, yaitu budaya Nusantara gitu. Terus kalau dari segi perilakunya, of course, for somebody that yang mengkonsumsi media sosial 24 hours gitu, kayak perilakunya tuh kayak mereka tuh memang sangat ke barat-baratan atau lebih suka dengan budaya Korean, Japanese gitu. Kayak mereka yang terlalu mempelajari budaya orang lain, tapi mereka kurang mempelajari budaya Indonesia gitu. Jadi kita tuh menyasar kepada mereka gitu. Terus selanjutnya ada targeting. Nah, siapa sih targetingnya gitu? Nah, for the targeting, sekarang tadi menyasarnya Gen Z, target utama kita tuh ya mahasiswa gitu. Karena kalau misalkan di segmentasi itu 18-30 tahun tuh it's possibly bisa ke pekerja muda juga ya. Tapi kalau di event lokal video itu target utama itu ya mahasiswa, of course. Itu mahasiswa yang memang mengkonsumsi media sosial 24 hours, 24/7 gitu, dan belajar culture dari negara luar, tapi kayak kurang banget di mempelajari budaya-budayanya mereka gitu. Nah, terus positioningnya kayak kita tuh si event lokal video tuh mau memposisikan dirinya sebagai apa sih? Nah, si lokal video ini mau memposisikan dirinya tuh sebagai wadah untuk memperkenalkan budaya. Karena dalam event lokal video tuh kita tuh mengenalkan kita punya tema lokal lestari digital berseri kan. Nah, kayak gimana sih caranya kita nge-combine budaya dengan digital gitu ya. Kita memperkenalkan si budaya-budaya itu secara kekinian, secara modern gitu, kayak fashion show gitu. Kita fashion show-nya tidak pakai hanbok, tidak pakai kimono or something like that, tapi kita pakai baju adat, kita pakai baju Padang, Sumatera, Kalimantan, Sunda, Jawa, Bali, Papua gitu. Jadi kayak kita tuh kayak memperkenalkan dari Sabang sampai Merauke gitu. Jadi si lokal video tuh kayak ingin memposisikan dirinya sebagai wadah untuk anak-anak yang memang kurang mengenal budayanya, untuk diperkenalkan kembali bahwa kita tuh punya budaya yang seperti ini begitu. Selanjutnya akan kita bahas ada SMART. Yang pertama ada specific. Sebenarnya tujuan kita bikin event lokal video itu apa sih? Nah, tujuan kita bikin event lokal video adalah karena kita mau menjadikan lokal video itu sebagai wadah untuk memperkenalkan budaya-budaya gitu. Kayak dan kita tuh selain memperkenalkan budaya-budaya, kayak diharapkan kalau audiensnya tuh bakal mengenali budayanya mereka sendiri gitu, kayak budaya Indonesia, budaya Nusantara gitu. Karena mereka tuh sebenarnya punya budaya loh gitu, kayak selain Korean, Japanese, Western, kita tuh punya budayanya kita sendiri gitu. Terus kayak caranya adalah kita buat seperti fashion show. Kita buat fashion show-nya tuh
dengan menggunakan baju adat gitu. Jadi kita tuh tahu, oh ternyata kita tuh punya baju adat yang unik dari Kalimantan, kita punya baju adat yang unik dari Papua, dari Jawa, Bali, Batak, Sumatera, Kalimantan, dan itu tuh banyak banget jenisnya, dan itu tuh unik-unik banget gitu dibandingkan dengan culture-culture luar negeri gitu. Terus kayak yang selanjutnya ada measurable, ada keberhasilan dari Low Cafe Day ini terukur dari jumlah pengunjung yang hadir gitu. Kayak jumlah pengunjung yang hadir tuh ada 100 orang, kayak kurang lebih 100 orang, dan mereka tuh sangat excited dengan acaranya. Mereka sangat suka dengan dengan konsep acaranya gitu, yang mendigitalisasi budaya Indonesia gitu. Dan kayak kita tuh dapat banyak banget reposan dari audiens tentang acaranya itu gitu. Terus selanjutnya itu ada achievable, kayak dengan dukungan dari Humas, dari UKM di kampus, kayak Velocity Tripod Jurnalistik, yang juga kita bekerja sama dengan sebuah media digital yaitu Trapamedia, kayak menjadikan bahwa si target kita tuh nih tercapai nih. Target kita tuh kurang lebih 100 audiens, dan itu tuh tercapai. Dan juga selain dari 100 audiens offline itu, ada juga lebih banyak lagi audiens dari online itu sendiri begitu. Dan juga relevan, dan menurut saya Low Cafe Day ini event yang cukup relevan, karena dengan visi yang memperkenalkan dan melestarikan budaya Indonesia tuh itu cukup relevan dengan permasalahan si anak muda zaman sekarang gitu, yang mulai meninggalkan budayanya mereka sendiri, kayak udah mulai ke barat-baratan, udah mulai mengikuti Korean, Japanese kayak gitu, dan something like that gitu. Cuman masih banyak budaya di negara lain, cuman kayak the big impact tuh biasanya datangnya dari negara-negara tersebut gitu, without tanpa menyinggung pihak manapun gitu. Terus selanjutnya ada Time Bound ini, event ini tuh sukses terlaksana setelah persiapan selama kurang lebih 4 bulan, sejak bulan Februari, Maret, April, Mei, dan bulan Juni kita udah pelaksanaan eventnya, dan itu berjalan dengan lancar. Dan menurut aku dengan promosi yang dibantu oleh Humas, UKM, dan juga oleh Trapamedia, itu cukup menjadikan Low Cafe Day sebagai acara yang sukses dan memorable gitu buat kami semua gitu. Mungkin sekian penjelasan STP dan juga SMART yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan juga bila ada kesalahpahaman mengenai materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Dan juga saya mohon maaf atas keterlambatan pengerjaan tugas sesi 7 kali ini. Semoga saya tetap diberikan kesempatan dalam mendapatkan nilai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.